Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Sinta Diari. Cerita utama tetap update di hari Rabu dan Minggu di jam biasanya pukul 19.15 selain hari Rabu dan Minggu. Untuk mengisi kekosongan, hari lainnya akan diceritakan kisah awal mula perjalanan Tori. Cerita lengkapnya bisa dicek di playlist. Dan untuk cerita spesial, biasanya akan minta update pada hari Sabtu, opsional ya, tergantung situasi. Oke, akhirnya kekacauan di perkemahan klan Det bisa diredam dan para anggota Hoshin Seito berhasil dimusnahkan. Kali ini, rombongan Masamune akan membuat perhitungan dengan Imagawa. Seperti apa aksinya? Baiklah, mari kita sama-sama masuk ke dalam ceritanya. Iya! Sekigahara, Pulau Kai, Pulau Para Dewa bagian kelima. Yo! Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Sementara itu, di dalam benteng Mogami, Imagawa tanpa gelisah, dia mondar-mandir kebingungan, dan hal itu membuat para bawahannya juga menjadi cemas, berharap dia mendapatkan dukungan dari Hoshin Seito. Tapi tindakannya tidak hanya membuat Hoshin Seito marah karena dia kabur dari pertempuran, tapi juga telah menyinggung klan Det. Wow, aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Ini celaka. Aduh, ini celaka. Imagawa mondar-mandir kebingungan. Imagawa-san, kita harus berikan mereka peringatan bahwa klan Mogami tidak mudah untuk diprovokasi. Kita harus bertindak tegas. Aku setuju dengan jenderal. Kita selalu dianggap lemah dan pengecut. Ini saatnya mereka tahu bahwa kita tidak bisa mereka remehkan. Ya, selain itu, tidak ada kemungkinan jika kita menyerah, mereka akan memperlakukan kita dengan baik daripada kita menyerah dan ujung-ujungnya kita dihancurkan. Lebih baik melawan sampai mati dan mendapatkan kehormatan kita sebagai seorang samurai. Ya, itu benar. Aku setuju. Ayo kita lawan mereka. Ya, aku tidak mau lagi bersembunyi, ucap para jenderal dan perwira di ruangan tersebut. Semuanya tenanglah. Pasti ada solusi di balik masalah. Kita tidak boleh gegabah, tapi juga tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus pikirkan solusinya dengan kepala dingin. Jika begitu, apa saran penasehat? Apakah Anda memiliki suatu rencana? Menurutku, ada beberapa cara untuk menangani situasi ini. Pertama, kirim utusan kita untuk memberitahukan kepada klan Toyotomi terkait situasi kita saat ini dan mencoba untuk mengulur waktu hingga bantuan dari Hideyoshi sama tiba. Yang kedua, kita buat kesepakatan dengan klan Det. Kita akan menyerah, akan tetapi dengan beberapa persyaratan. Yang ketiga, kita lawan mereka. Dengan situasi kita saat ini, mereka akan kesulitan untuk menyerang kita. Imagawa sama, bagaimana pendapat Anda? Penasehat, jika kita menyerah, syarat apa yang harus kita berikan kepada mereka? Tanya Imagawa. Ya, pertama, klan Det harus menjamin keselamatan semua orang-orang kita. Kedua, apa yang terjadi saat ini sama-sama kita lupakan seperti tidak terjadi apa-apa dan menutupinya. Jangan sampai klan Toyotomi mengetahuinya. Yang ketiga, kita akan berikan kekuatan penuh untuk menaklukkan wilayah Kimoru tanpa perlu meminta bagiannya. Apa kira-kira klan Det akan menyetujuinya, penasehat? Maka dari itu, kita butuh perundingan dengan mereka, Imagawa sama. Baiklah, aku setuju untuk menyerah dengan idemu itu, penasehat.
kau atur saja pertemuan dengan mereka. Baik, segera saya laksanakan, Imagawa-sama. Rombongan prajurit Imagawa akhirnya keluar benteng. Mereka mengibarkan bendera putih dan kemudian salah satu orang maju. Lalu akhirnya kesepakatan antara klan Date dan Mogami dimulai. Mereka melakukan pertemuan di luar benteng. Hanya beberapa orang yang disepakati untuk saling bertemu dan tatap muka, dan perundingan akhirnya dimulai. Aku masih bisa menerima untuk syarat yang pertama, tapi kau sudah membantai warga yang tidak bersalah. Kalian tidak bisa lepas dari hukuman. Dan untuk klan Kuroda, kami sudah mengurungkan niat kami untuk menaklukkan mereka. Kami juga sudah mengkonfirmasinya bahwa klan Kuroda tidak ada hubungannya sama sekali dengan iblis. Semuanya itu hanyalah akal-akalan aliansi Hoshin. Masamune-kun, hukuman apa yang harus kami terima? Pada dasarnya, kami juga hanyalah korban yang tidak tahu apa-apa. Balas Imagochi, penasihat Mogami yang juga masih memiliki hubungan darah dengan Imagawa. Awalnya aku sempat berpikir untuk menutupi masalah ini dari Hideyoshi-sama. Tapi jika aku pikir-pikir kembali, suatu saat pasti akan terbongkar. Hukuman kalian akan diputuskan oleh Hideyoshi-sama. Kenapa harus seperti itu? Hideyoshi-sama bukanlah sosok yang pengampun. Dia pasti akan menghukum kami dengan berat. Kenapa kita tidak bisa melupakan begitu saja? Apa yang kau takutkan, Imagochi Dono? Bukankah barusan kau bilang kalian juga korban? Katakan saja alasan kalian pada Hideyoshi-sama. Tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menolak. Apapun yang mereka lakukan tidak akan mengubah apapun. Tepat setelah itu, rombongan Hanbei telah tiba. Dia cukup lega karena tidak terjadi pertumpahan darah. Akhirnya, Imagawa mengakui semuanya. Dan memang dia tidak tahu apa-apa dengan Hoshin Seito yang sekarang. Tapi, mau bagaimanapun, Imagawa tetaplah bersalah. Dia dibawa bersama Hanbei menuju klan Toyotomi untuk mendapatkan hukumannya. Untuk sementara itu, klan Mogami diambil alih oleh Imagochi. Sepertinya semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya korban. Dan kini Masamune dan lainnya tetap melanjutkan perjalanannya menuju Nanbu. Melewati wilayah klan Mogami menjadi lebih mudah karena semuanya bisa selesai dengan damai. Namun, melewati wilayah Samnyaku tidaklah mudah. Samnyaku adalah wilayah yang besar. Setidaknya ada 4-5 klan tersembunyi di wilayah tersebut. Dan tentu saja tidak diketahui apakah mereka klan netral seperti klan Kuroda atau mereka terlibat dengan klan Oda. Wilayah Samnyaku juga adalah tempat paling berbahaya di seluruh wilayah alam Sakura. Banyak hewan-hewan iblis buas yang masih berkeliaran. Tapi adanya hewan-hewan iblis tersebut menjadikan wilayah Samnyaku aman bagi mereka yang tinggal di sana. Jalur di wilayah Samnyaku juga cukup jelas, yang menghubungkan 3 jalur wilayah Nanbu ke wilayah Mogami, Usugi, dan Date. Saat ini, Masamune dan lainnya mengambil jalur dari wilayah Mogami karena rata-rata jalur dari Usugi dan Date jauh lebih berbahaya. Dan itu sengaja dilakukan oleh klan-klan tersembunyi karena klan Date dan klan Usugi dianggap lebih berbahaya daripada klan Mogami. Diketahui bahwa klan Mogami memiliki hubungan baik dengan klan-klan yang ada di wilayah Samnyaku. Untuk lancarnya perjalanan mereka, Masamune sengaja minta Imagochi untuk menemani mereka yang tadinya berencana mengajak Imagawa. Awalnya juga Imagochi menolak, tapi mendengar tujuan klan Date ingin menemui Itsuki, Dewi Keberuntungan, akhirnya dia setuju. Imagochi mengatakan bahwa wilayah Samnyaku ditempati oleh 5 klan besar. Mereka adalah klan Mori, klan Sogu, klan Shima, klan Shiba, dan klan Bate. Sebagai pusat kekuatan terbesar ada di klan Shima. Sebenarnya ada klan-klan kecil lainnya yang tersebar di wilayah Samnyaku, tapi Imagochi tidak tahu apa-apa tentang itu. Bisa dikatakan klan Mogami cukup berteman baik dengan 5 klan besar tersebut. Karena pada dasarnya klan Mogami tidak suka mencari musuh.
keputusan Masamune mengajak Imagochi adalah keputusan yang tepat. Belum setengah hari perjalanan, mereka sudah dihadang oleh rombongan dari klan yang tidak senang dengan kehadiran rombongan klan Dead. Berhenti! Apa yang dilakukan klan Dead di wilayah kami? Putar balik atau kami akan bertindak tidak sopan, ucap salah satu pimpinan dari klan misterius. Imagochi langsung muncul menyambutnya. Salam Mori Nagi-san, ucap Imagochi. Kau tahu siapa aku? Siapa kau ini? Tanya Morinagi, kepala klan Mori. Saya adalah Imagochi dari Mogami. Tentu saja saya tahu Anda adalah kepala klan Mori yang terhormat. Kebijakan Anda dalam memimpin sudah cukup terkenal luas. Tidak buruk. Aku ingat klan Mogami. Lalu, apa yang kau lakukan bersama dengan klan Dead? Apa tujuan kalian? Salam kepala klan Mori, Mori Nagi-san. Kami ingin mengunjungi wilayah Nanbu dengan tujuan diplomasi, sahut Tadaoki. Oh, ternyata begitu. Baiklah, kami izinkan lewat, tapi kami punya satu permintaan. Oh, silakan katakan Mori Nagi-san. Aku dengar klan Dead cukup dekat dengan Dewi Keberuntungan. Jika tidak keberatan, tolong ajak anakku Moridori bersama kalian. Kami juga ingin tahu masa depan klan kami, karena tidak ada yang bisa mendekati Dewi Keberuntungan. Meskipun bisa, belum tentu mendapatkan kesempatan untuk diramal olehnya, pinta Morinagi. Oh, itu permintaan yang mudah. Aku tidak keberatan, tapi aku tidak bisa janji Itsuki bersedia meramal. Meskipun kami dekat, bukan berarti aku bisa menyuruhnya untuk meramal, balas Masamune. Itu sudah cukup, Masamune-san. Bisa bertemu dengan Dewi Keberuntungan saja sudah merupakan keberuntungan. Baiklah, ayo kita berangkat. Terima kasih, Masamune-san. Aku jamin perjalanan kalian akan lancar. Aku akan bantu untuk meyakinkan klan lainnya untuk kelancaran perjalanan kalian, ucap Morinagi. Aku pergi dulu, ayah. Hati-hatilah. Oh, terima kasih atas kebaikan Anda, Morinagi-san. Selamat tinggal. Tadaoki berpamitan. Perjalanan mereka lebih mudah lagi setelah mendapatkan dukungan dari klan Mori. Tidak ada kesulitan yang berarti selama perjalanan mereka. Meskipun beberapa klan kecil melakukan pengintaian, mereka sama sekali tidak melakukan tindakan yang membahayakan. Hewan-hewan iblis juga sering ditemui, tapi semuanya bisa diatasi dengan mudah. Meskipun ada sedikit kerugian saat menghadapi hewan iblis, tidak ada kerugian yang begitu berarti. Semakin jauh perjalanan mereka, tentu saja akan melewati wilayah klan-klan lainnya. Tapi karena dukungan dari klan Mori dan juga Imagochi sebagai penjamin mereka, semuanya menjadi lebih mudah. Karena tujuan klan Dead adalah diplomasi ke wilayah Nanbu, pada akhirnya setiap klan besar yang ditemui mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti rombongan klan Dead. Klan Sogu, klan Bate, dan klan Shiba mengirimkan perwakilannya untuk pergi bersama klan Dead. Mereka juga memberikan dukungannya. Namun, ada satu klan besar yang keras kepala. Dia adalah klan Shima. Imagochi sama sekali tidak bisa meyakinkan klan Shima. Akhirnya, 4 klan besar lainnya mendesak klan Shima untuk membiarkan klan Dead lewat, dan klan Shima tidak ada pilihan lain. Meskipun klan Shima adalah yang terkuat dari klan lainnya, tapi mereka juga tidak akan berani menyinggung 4 klan besar lainnya bersamaan. Klan Shima membiarkan rombongan klan Dead lewat. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan Dewi Keberuntungan. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka telah tiba di perbatasan wilayah Nanbu. Serius, ini wilayah Nanbu. Bagaimana bisa iklimnya bisa langsung berubah saat kita memasuki wilayahnya? Aku tahu ada keunikan tersendiri di setiap wilayah, tapi ini sungguh menakjubkan, ucap Tori sambil mengagumi sekitarnya. Wilayah Nanbu pada dasarnya adalah wilayah bersalju.
karena memang wilayah tersebut memiliki tanah yang putih seperti salju, tapi memiliki kepadatan yang sama seperti tanah pada umumnya. Tumbuhan di sana juga berwarna merah atau kuning, yang menjadikan wilayah Nanbu terlihat cerah dan bercahaya perpaduan antara merah dan kuning. Aku sendiri bahkan sudah sering melihatnya, masih terkagum dengan keindahan wilayah ini. Reaksimu normal, Tori-san, sahut Shibaso, kepala klan Shiba yang sendirinya ikut dengan rombongan Masamune. Kau bukan hanya sekedar sering melihatnya, Shiba, tapi aku yakin kau memiliki niatan untuk menguasai tempat ini, benar kan? Sahut Batero, kepala klan Bate yang ikut langsung ke dalam rombongan Masamune. Itu dulu Bate, sekarang mana ada yang berani melakukan hal itu? Kalian para orang tua sangat berisik. Itulah kenapa Dewi Keberuntungan tidak sudi untuk menemui kalian. Sahut Sogu Sorin, pemimpin muda klan Sogu, satu-satunya keturunan wanita dari klan Sogu. Sorin-san, itu tidak sopan. Mereka juga salah satu pemimpin klan, ucap Moridori. Aku sama sekali tidak tersinggung. Aku memang tua dan berisik. Setelah beberapa saat, mereka tiba di perkampungan yang cukup sederhana tetapi ramai. Terlihat beberapa prajurit berjaga di luar desa. Salah satu prajurit menyadari kedatangan rombongan Masamune. Hei, kalian lihat, ada rombongan samurai mendekat. Segera beritahu komandan. Ada apa? Tanya komandan dan juga penanggung jawab seluruh keamanan desa Goto, Jenderal Matabe. Nama desa suci di mana Dewi Keberuntungan berada. Lihatlah komandan, ada rombongan samurai mendekat. Mereka, lambang itu adalah klan Det. Masamune sama datang kemari. Cepat beritahu Itsuki sama. Aku akan menyambut mereka. Baik komandan. Matabe langsung bergegas bersama beberapa bawahannya menyambut kedatangan rombongan Masamune. Masamune sama, teriak Matabe. Matabe, kau bertambah gemuk rupanya. Benar-benar makmur kau di sini. Masamune sama, bisa saja. Tadao Kidono, Anda masih saja tetap energik. Salam untuk yang lainnya juga. Mari silakan masuk terlebih dahulu, sambut Matabe dengan sopan. Matabe atau Det Matabe adalah jenderal 1000 prajurit dari klan Det. Dia juga salah satu bangsawan dari klan Det. Dia diperintahkan oleh Masamune untuk melindungi desa Goto, karena pada dasarnya desa Goto tidak memiliki prajurit sama sekali. Karena kedekatan Masamune dengan Itsuki sudah seperti kakak beradik, Masamune tidak ingin meninggalkan Itsuki tanpa pengawalan. Maka dari itu, Matabe serta 1000 pasukannya ditempatkan di desa Goto. Terdengar suara langkah kaki yang berlari, seperti suara per yang meloncat-loncat. Nisan! Seorang gadis cantik sekitar berumur 15 tahunan dengan mantel bulu putih serta menggunakan topi kelinci berlari menghampiri Masamune. Itsuki-chan! Para warga Goto menunduk hormat di hadapan Itsuki, tidak terkecuali seluruh rombongan Masamune kecuali Tori, Roka, dan Anko. Lalu tanpa disengaja Itsuki melirik ke arah Tori. Dewi Keberuntungan! Itsuki-chan, kau kenapa? Salah satu penduduk Goto dan juga Masamune khawatir. Mata Itsuki tidak sengaja melihat sedikit masa depan yang dilalui Tori. Nisan, siapa dia Nisan? Oh, dia. Salam Dewi Keberuntungan, Itsuki-chan. Nama saya. Maaf jika lancang Toridono. Saya tidak bermaksud untuk mengintip takdir Anda. Tapi apa hubungan Anda dengan Dewi Okanome? Apa yang Anda maksud, Itsuki-chan? Bagaimana mungkin Anda tahu nama saya? Tori bingung. Benarkah Anda datang dari dunia luar? Itsuki-chan, jangan membuat kami bingung. Katakan dengan jelas.
ucap Masamune. Maaf, sulit bagiku untuk menjelaskannya, tapi izinkan aku melihat kitab kehidupan yang Anda miliki. Maaf, aku hanya ingin memastikannya bahwa yang aku katakan nantinya kepada orang yang tepat. Anko melihat ke arah Tori. Dia paham apa yang dikatakan Itsuki. Mungkin kitab kehidupan yang dimaksud adalah buku jiwa, buku ajaib yang memiliki dunianya sendiri dan memiliki jutaan kehidupan di dalamnya. Tori sepertinya meremehkan kemampuan Itsuki. Hanya dalam sekejap mata saja Itsuki bisa tahu rahasianya. Ingin rasanya Tori untuk berkelit, tapi Itsuki dipercaya sebagai Dewi Keberuntungan yang mampu melihat masa depan. Jika dia menyangkal, mungkin hal itu akan membuat Dewi Keberuntungan mereka terhina. Aku tidak tahu bagaimana caramu bisa mengetahui rahasiaku, Itsuki-chan. Tori tidak punya pilihan lain untuk menunjukkan buku jiwanya. Buku jiwa terbuka dan memancarkan sinar proyeksi dengan gambar dunia beserta kehidupan di dalamnya. Semua mata yang memandang terkejut keheranan, tidak ada yang bersuara. Semuanya terdiam melihat keajaiban tersebut. Anko tersenyum bangga karena dia merasa orang yang pertama tahu dan juga pernah memasukinya di antara orang-orang yang ada di alam Sakura. Itsuki-chan, apakah ini yang kau maksud dengan kitab kehidupan? Tanya Tori sambil kembali menutup buku jiwanya. Itsuki memberi hormat kepada Tori-sama, sang penyelamat. Dewi Keberuntungan yang selalu dipuja-puja seperti dewa bersujud di hadapan Tori. Melihat Dewi Keberuntungan mereka memberikan penghormatan seperti itu, seluruh penduduk Goto mengikutinya. Hormat kami, sang penyelamat. Rombongan Klandet juga tidak segan untuk memberikan penghormatannya. Tadaoki sekalipun melakukannya sambil tersenyum. Dia pasti sudah menduga-duga akan kemungkinannya akan terjadi. Masamune sendiri kebingungan apa yang harus dia lakukan. Apakah dia juga akan bersujud? Hormat! Tori langsung meraih Masamune untuk bersujud. Tidak ada di antara teman harus bersujud. Jangan lakukan itu, Masamune-san, pinta Tori. Dengan percaya diri, Masamune berdiri dan tersenyum bangga. Keputusannya ternyata benar, meskipun dia masih tidak tahu apa-apa. Dia yakin Tori bukan orang biasa. Sebutan sebagai penyelamat mungkin berlebihan, tapi jika itu diucapkan oleh Itsuki sendiri, Masamune sangat yakin. Masamune juga sangat-sangat yakin bahwa Tori memang berasal dari Pulau Kai yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Itsuki. Namun, keyakinan Masamune masih kurang tepat karena penjelasan Itsuki akan membuat semua orang di sana akan benar-benar sangat terkejut. Karena Tori disebut sang penyelamat, sebenarnya penglihatan apa yang Itsuki saksikan? Semuanya masih bersujud kepada Tori. Itsuki yang disebut sebagai Dewi Keberuntungan itu tiba-tiba bersujud yang membuat semuanya mengikuti langkahnya. Tori mungkin memang kuat, tapi tidak harus diperlakukan berlebihan seperti itu juga. Samune yang hanya tunduk kepada Hideyoshi saat itu juga hampir bersujud jika Tori tidak mencegahnya. Berdiri semuanya, Itsuki-chan. Sekarang kau bisa menjelaskannya. Jangan lakukan ini untuk kedepannya. Aku tidak nyaman jika kalian seperti ini. Tadaoki-san, kau juga tidak perlu melakukannya. Anda menganggap Masamune sama teman. Dengan begitu, saya tidak pantas mendapatkan perlakuan yang setara seperti Masamune sama. Mulai hari ini, Anda juga tuan saya, Tori-sama, balas Tadaoki. Terserahlah, Itsuki. Saatnya kau menjelaskan semuanya. Setelah semuanya dalam kondisi yang santai, Itsuki mulai menjelaskannya. Dahulu, saat Itsuki terdampar di Pulau Nanbu, dia ditemukan oleh warga sekitar dan dirawatlah dia dengan baik. Saat Itsuki bayi, tubuhnya selalu bersinar dan para warga mempercayainya bahwa Itsuki adalah anak dewa.
Wilayah Nanbu yang diselimuti salju dan memiliki cuaca dingin tentu saja membuat warga di sana kesulitan untuk bertahan hidup. Tapi semenjak kemunculan Itsuki, desa Goto menjadi hangat. Mereka yang tua dan sakit-sakitan menjadi sembuh. Anak-anak kecil yang kurus, suram, dan tanpa semangat hidup menjadi energik, lalu tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Dan masih banyak lagi keberuntungan yang didapatkan oleh desa Goto. Sejak saat itu, Itsuki dipercaya sebagai Dewi Keberuntungan. Selama pertumbuhan Itsuki, mulai dari umur 1 tahun hingga 10 tahun, tidak ada yang menyadari bahwa Itsuki dibimbing oleh Dewi Okanome menjadi bocah yang memiliki kemampuan seperti halnya seorang dewi. Itsuki memiliki tugas untuk membawa kedamaian di alam Sakura. Dia sudah ditakdirkan sebagai seorang pendamping sang penyelamat saat waktunya tiba. Dewi Okanome mengatakan akan datang sosok penyelamat yang membawa kitab kehidupan, kitab yang memiliki kehidupan di dalamnya. Dia akan datang di alam Sakura bersama beberapa rekannya yang nantinya akan merubah alam Sakura dan memusnahkan semua iblis yang ada di alam tersebut. Mereka semua berasal dari dunia luar, dunia di mana Dewi Okanome berada. Disebut sebagai dunia semesta yang luas. Dewi Okanome juga mengatakan bahwa dirinya adalah makhluk yang disebut sebagai manusia. Dewi Okanome hanya bisa membimbing Itsuki sampai dia berumur 10 tahun karena dia hanya memiliki waktu hidup selama itu. Bukan berarti Dewi Okanome memiliki waktu hidup yang singkat, karena dia sudah lama melindungi Pulau Kai sebagai pulau suci yang menjadi pondasi utama alam Sakura. Dewi Okanome terluka parah saat melawan iblis yang berusaha masuk ke Pulau Kai. Sendiri, dia tidak sanggup untuk melindungi Pulau Kai dan akhirnya pulau itu tenggelam bersama seluruh penghuninya dan hanya Itsuki yang berhasil diselamatkan. Saat Itsuki tidak sengaja melihat Tori, dia melihat sekilas masa depan yang terjadi. Masa depan di mana dia memimpin jutaan orang untuk membasmi para iblis di seluruh alam semesta yang luas, bukan hanya di alam Sakura, tetapi juga alam lain yang juga telah diinvasi oleh iblis. Tori-sama, apakah benar Anda berasal dari dunia manusia seperti Dewi Okanome berada? Tanya Itsuki. Aku tidak tahu siapa itu Dewi Okanome, tapi aku memang berasal dari dunia manusia bersama dengan 5 orang temanku yang tersebar di alam ini. Jelas Tori. Ternyata benar, Dewi Okanome tidak akan berbohong. Mulai saat ini, aku Itsuki akan mengikuti Anda Tori-sama. Dan untuk semuanya yang datang kemari, aku tahu niat kalian. Jika kalian bersedia untuk mengikuti Tori-sama, itu adalah pilihan yang paling baik. Aku tidak bisa meramal kalian satu persatu, tapi aku yakin mengikuti Tori-sama tidak akan membuat kalian menyesal. Tentu saja pilihan ada di tangan kalian sendiri. Kami penduduk desa Goto akan mengikuti Anda Tori-sama, ucap tetua dari desa Goto. Aku bukanlah kepala keluarga klan Mori, tapi aku bisa pastikan klan Mori akan mengikuti Tori-sama. Klan suku akan tunduk kepada Tori-sama. Klan Bate akan mengikuti Anda Tori-sama. Begitu juga klan Shiba, kami siap melayani Anda Tori-sama. Aku bisa pastikan bahwa klan Mogami juga akan ikut mengikuti Tori-sama. Seterusnya, satu persatu mereka mengucapkan kesetiaan mereka untuk mengikuti Tori. Kini perjalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Itsuki yang tidak pernah sekalipun keluar dari desa Goto telah memutuskan untuk mengikuti Tori kemanapun dia pergi. Sementara itu di lokasi Jaka berada, dia bersama Yoshida telah pergi menuju klan Tokugawa. Pada dasarnya, Ieyasu suka dengan orang kuat. Jaka dan Uta dengan mudahnya bergabung. Misi demi misi sudah Jaka selesaikan, hingga akhirnya Jaka mendapatkan posisi sebagai jenderal 1000 orang dan juga wilayahnya sendiri. Jaka berpikir bahwa tindakannya itu hanyalah mengulur waktu.
Entah sampai kapan dia akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi. Dia juga berpendapat bahwa Tori dan lainnya pasti sudah mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Meskipun Jaka yakin dia kuat, saat adu tanding dengan Tadakatsu, jenderal terkuat dari klan Tokugawa, Jaka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dunia itu luas. Meskipun Jaka telah menjadi master dunia kecil dan menjadi bertambah kuat, dia sadar ada yang lebih kuat darinya. Mungkin saat adu tanding dengan Tadakatsu, Jaka bisa menang jika dia habis-habisan. Tapi kemampuan penuhnya tidak mungkin dia kerahkan kepada sekutunya sendiri. Meskipun Jaka tidak bisa menang melawan Tadakatsu, dia sudah mendapatkan nama di klan Tokugawa. Hanzo sendiri, salah satu dari 7 ninja jenius terhebat, mengakui kekuatan Jaka. Tapi lagi-lagi Jaka hanyalah seorang manusia yang tidak pernah puas. Dia sudah cukup memiliki wewenang 1000 prajurit dan memutuskan untuk menyerang Iblis Oda. Dengan bantuan Uta dan pendamping lainnya, Jaka memang benar-benar berhasil menduduki beberapa wilayah klan Oda. Bahkan pencapaian tersebut tidak pernah Tadakatsu dapatkan. Wilayah klan Oda yang Jaka rebut setidaknya sama besarnya dengan wilayah klan Asai. Dan tentu saja Nobunaga Kaisar Iblis tidak tinggal diam. Dia perintahkan jenderal terkuatnya Mitsuhide untuk melawan. Dan disitulah Jaka mendapatkan kemalangan yang membuat api Braho Geni hampir padam. Braho adalah api yang ada di dalam keris Jaka, dan juga api tersebut adalah jiwa dari Eyang Braho Geni. Jaka terlalu sombong. Tidak hanya api Braho yang hampir padam, jiwa Jaka juga terkontaminasi oleh racun jiwa yang tidak bisa disembuhkan. Hanya api sejati yang bisa melenyapkan racun jiwa yang ganas milik Mitsuhide. Mungkin Desta bisa membantu, tapi saat itu mereka sama-sama tidak tahu ada di mana. Tidak ada pertempuran yang berarti antara Jaka dan Mitsuhide, karena Jaka yakin bisa menang dalam pertempuran. Tapi Mitsuhide melakukan tindakan yang licik, yaitu serangan jarak jauh seperti halnya santet. Jaka terlalu meremehkan musuh, hingga akhirnya dia tumbang karena kutukan racun jiwa Mitsuhide. Demi menjaga jiwa Jaka tetap stabil, Eyang Braho Geni menghalau racun jiwa dengan apinya yang juga itu bagian jiwanya. Tapi racun jiwa sangat ganas. Api Braho Geni tidak terlalu efektif, sehingga racun jiwa itu menyebar lebih cepat dan membuat api Braho Geni hampir padam. Uta kebingungan dan langsung menarik mundur pasukannya dan melaporkan kepada Ieyasu apa yang sedang terjadi. Dengan segenap kemampuannya, Ieyasu memanggil tabib terhebat untuk menyembuhkan Jaka. Beruntung racun jiwa bisa ditekan, tapi siapapun yang terkena racun jiwa tidak pernah bisa disembuhkan. Kini Jaka sendiri yang harus bisa melawan racun tersebut. Keris pusaka Jaka bersinar yang membuat seisi seluruh ruangan itu terkejut. Jaka lenyap begitu saja, hanya meninggalkan pusakanya yang seperti keris biasa. Tuan, Jaka Dono, Jenderal, di mana dia? Jenderal menghilang. Suasana langsung riuh melihat fenomena menakjubkan tersebut. Ieyasu bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Kemana Jaka pergi? Tidak ada satupun dari mereka yang tahu, karena ini adalah misteri dan keajaiban yang telah dilakukan oleh Eyang Braho Geni saat sebelum apinya padam. Untuk bisa menyingkirkan racun jiwa, Jaka harus mendapatkan kesadaran penuh Eyang Braho Geni. Oleh sebab itu, Jaka dilempar di masa lalu di mana Eyang Braho Geni terlahir, di mana zamannya para ahli bela diri, ahli spiritual, dan disebut sebagai dunia persilatan merajalela. Cerita ini akan diceritakan terpisah. Sementara itu di alam Sakura, Uta yang merasa dirinya tidak mampu untuk melindungi tuannya mengutuk dirinya sendiri. Kondisi Jaka yang sudah teramat parah karena racun jiwa, dan sekarang Jaka menghilang. Satu-satunya yang ditinggalkannya hanyalah sebuah keris yang biasa Jaka bawa. Namun terlihat seperti keris biasa karena sudah kehilangan cahaya kehidupannya. Uta
membawa keris tersebut dan minta izin kepada Ieyasu untuk pergi sementara waktu. Tentu saja Ieyasu mengerti perasaan wakil jenderal 1000 prajuritnya itu. Sebagai seorang bawahan yang setia, Ieyasu sangat paham rasanya ditinggalkan oleh tuannya. Ieyasu menghormati keputusan Uta untuk pergi dan tidak mengatakan apapun ingin pergi kemana. Karena seorang samurai yang kehilangan tuannya karena tidak bisa melindunginya adalah sebuah aib yang memalukan. Dengan begitu, Ieyasu berpikir bahwa Uta tidak pantas lagi menjadi seorang samurai dan memilih mengembara sebagai ronin atau samurai tak bertuan. Uta-san, secara pribadi aku turut ikut menyesal dengan apa yang terjadi dengan Jaka-san. Tapi Uta-san, kau akan selalu diterima di Dojo Yoshida kapanpun kau mau. Jadi kau tidak perlu menyiksa dirimu. Yoshida begitu peduli dengan Uta. Hehehe, Yoshida-san, terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku pergi bukan untuk bunuh diri atau melakukan tindakan nekat yang biasa samurai lakukan. Aku hanya ingin pergi untuk mencari rekan-rekan tuan. Aku yakin hanya mereka yang bisa menolong tuanku, balas Uta. Syukurlah jika begitu Uta-san. Jika tidak keberatan, aku bersedia menemanimu. Aku juga cukup banyak berhutang budi dengan Jaka-san hingga aku bisa mencapai posisi jenderal 1000. Kau pasti butuh bantuanku. Aku tahu banyak tempat, jadi aku jamin kau tidak akan tersesat, Uta-san. Yoshida berikan penawaran. Wah, dengan senang hati aku terima kebaikanmu itu, Yoshida-san. Terima kasih. Tidak perlu sungkan begitu, Uta-san. Uta akhirnya pergi bersama Yoshida. Tentu saja itu mendapatkan izin dari Ieyasu. Kepergian mereka dikawal ribuan prajurit. Tadakatsu juga ikut mengantar mereka sampai di perbatasan klan Tokugawa. Sementara itu di alam Sakura, seperti halnya dengan pencapaian Jaka, Hito juga telah mendapatkan gelar 1000 prajurit. Kemampuan Hito memang biasa-biasa saja, begitu juga dengan Jiraiya. Tapi yang membuatnya istimewa adalah keduanya mampu membangkitkan semangat sekutu. Hito pernah dalam situasi sulit saat dia dikepung 5000 prajurit dan hanya dengan 1000 prajurit di pihaknya. Saat itu Hito masih menjadi Bushidai, komandan 500 orang di bawah seorang jenderal 1000, atau menjadi tangan kanan dan tangan kirinya seorang jenderal 1000. Dalam pengepungan itu, atasannya dan juga salah satu wakilnya gugur. Hito yang tersisa sebagai seorang wakil jenderal 1000, dia memimpin sisa pasukannya mampu mengalahkan 5000 prajurit hanya dengan 1000 prajurit. Hal itu karena semangat para prajurit meningkat berkali-kali lipat saat Hito dan Jiraiya meragakan tarian perang. Dengan pencapaian luar biasa tersebut, Hito diangkat langsung menjadi jenderal 1000 oleh Daiken Hanbei atas perintah Hideyoshi karena kontribusinya. Sementara ayah, dia menjadi penasihat penting di dalam klan Tsurugi, klan ninja yang mendukung klan Toyotomi. Otomo adalah ninja dari klan Tsurugi. Meskipun kemampuan klan Tsurugi tidak bisa dibandingkan dengan klan ninja lainnya yang masuk dalam 7 daftar ninja jenius terhebat, tapi adanya Mariko Aya yang tergabung di dalam klan membuat klan Tsurugi mulai diperhitungkan. Tidak mustahil bahwa klan Tsurugi akan menjadi klan dengan salah satu munculnya jenius hebat, yang sudah digadang-gadang bahwa Aya menjadi salah satu dari 8 ninja jenius terhebat. Secara kemampuan, Mariko Aya bisa dikatakan biasa saja, tapi Kitsun adalah dewi pelindung yang cukup mematikan yang menjadi pendukung penting untuk Aya. Selain itu, yang membuat dikenal bukan kemampuan bertarungnya, tapi kejeniusannya dalam melihat masa depan. Selain itu, Aya juga sangat pandai menyusun strategi yang tidak pernah gagal dalam melakukan setiap misi-misinya. Sementara itu, Desta juga tidak kalah dari mereka semuanya. Pencapaiannya dibilang cukup tinggi. Desta telah diangkat menjadi Daiken seperti Tori. Kemampuannya diakui oleh kepala klan Takeda yang mampu menekan klan Usugi saat terjadi pertempuran di perbatasan. Desta juga dikenal sebagai taring singa kembar yang tidak terkalahkan.
Bagaimana tidak, saat Desta terjun ke dalam pertempuran, Subhasil dan Adiwangsa selalu ada di sisinya. Dua leluhur buas itu akan mencabik-cabik siapa saja yang mendekat. Mereka cukup disegani sebagai seorang jenderal 2.500 prajurit di bawah Daiken. Kemudian di sisi Tori, setelah dia diakui sebagai sang penyelamat, Itsuki dengan sendirinya bersedia mengikuti Tori. Dan akhirnya mereka mulai melakukan misi penyelamat. Meskipun Tori sendiri tidak tahu apa-apa, dia ikut saja seperti yang dikatakan Itsuki. Selama itu tidak menyalahi aturan yang Tori anggap benar, Tori akan mengikuti saja bagaimana air mengalir. Alam Sakura adalah alam yang unik. Mereka yang memasuki alam ini tidak tahu keunikan tersebut. Padahal apa yang terjadi dengan Jaka itu adalah salah satu keunikan yang dimiliki oleh alam Sakura ini. Tapi hanya mereka para manusia yang bisa merasakannya. Potensi tersembunyi mereka akan bangkit saat mereka dalam kondisi terdesak, hampir mati dan tidak berdaya. Rombongan Tori kini kian bertambah banyak. Klan Mori, klan Sogu, klan Bate, klan Shiba telah menyatakan dukungan penuhnya terhadap sang penyelamat. Di seluruh wilayah Samyaku, kini 80% telah berada dalam kekuasaan Tori. 20% yang tersisa adalah klan Shima yang sangat sulit untuk diyakinkan. Itsuki sudah melakukan perundingan terhadap klan Shima, yaitu Shimajun. Namun sepertinya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pada dasarnya klan Shima sama sekali tidak percaya dengan adanya Dewi Keberuntungan. Mereka meyakini leluhur mereka adalah dewa, Tuhan yang harus mereka percayai. Hal itu bukan tanpa alasan, karena leluhur mereka sering menampakkan dirinya untuk memberikan tugas-tugas kepada mereka para ketua klan generasi penerusnya. Itsuki tidak hanya mendapatkan penolakan, dia juga diperlakukan kurang hormat yang membuat pendukung Itsuki tidak bisa menerimanya. Di salah satu ruangan khusus di klan Shima. Bocah, aku tidak peduli bahwa kau dipanggil dengan sebutan Dewi Keberuntungan. Tapi sekali lagi aku tekankan, klan Shima tidak akan mau tunduk kepada penyihir sepertimu, ucap Shimajun. Jaga ucapanmu itu, berani kau mengatakan Dewi Keberuntungan sebagai penyihir, balas Sorin, pemimpin klan Sogu. Itu benar, aku juga tidak terima jika kau berkata seperti itu, Shimajun. Minta maaflah demi pertemanan kita selama ini, sahut Batero serius, kepala klan Bate yang selalu bercanda itu. Anda boleh menolak permintaan Dewi Keberuntungan, tapi sudah keterlaluan jika Anda juga harus menghina Itsuki sama, Ridori menambahkan. Aku sependapat. Lagi pula, aku tidak suka dengan sikapmu itu dari dulu, Shimajun. Shibaso ikut angkat bicara. Lalu kenapa? Kalian mau apa sekarang? Tantang Shimajun tanpa rasa takut sedikit pun. Sudahlah, tidak perlu diperpanjang. Kita datang dengan damai. Kami tidak akan memaksa klan Shima. Tori-sama, bagaimana pendapat Anda? Ucap Itsuki. Baiklah, kita pergi saja. Tidak perlu mengurung waktu di sini, balas Tori. Jika begitu, kami undur diri, Shimajun Dono. Dengan sopan, Itsuki pamit meskipun telah dihina. Kalian boleh pergi, tapi Itsuki akan tetap di sini. Shimajun Dono, apa maksudmu? Leluhur kami mengatakan bahwa kau adalah penyihir yang membawa kehancuran. Jadi, aku tidak bisa membiarkan kau pergi begitu saja. Shimajun, kau sungguh kelewatan. Dengan suara keras Sorin mengatakan. Hoi hoi, aku sudah cukup diam karena kau menghina Itsuki-chan. Sekarang, apa maumu, Shimajun? Masamune angkat bicara. Bukankah sudah aku katakan Itsuki tetap di sini? Kalian boleh pergi atau kalian tidak akan bisa keluar dari sini lagi, tegas Shimajun.
pintu di segala sisi terbuka dan muncul beberapa pasukan Shima yang sudah menghunuskan senjatanya. Apa-apaan ini, Shima Jun? Ucap Betero dengan lantang. Satu kesempatan lagi untuk kalian. Tinggalkan Itsuki dan kalian boleh pergi. Dan satu lagi, tinggalkan senjata kalian. Masamune sama, Tori sama. Kita dalam posisi yang kurang beruntung. Kita berada di tengah-tengah wilayah klan Shima. Jika kita bertindak, kita akan sangat menderita, bisik Tadaoki. Mereka memasuki wilayah klan Shima hanya dengan 10 orang. Sisanya ada di luar benteng. Karena ini adalah perundingan, tentu saja ada kesepakatan yang tidak tertulis yang dilarang untuk menyerang dalam proses tersebut. Jika itu dilakukan, klan Shima akan mendapatkan musuh di seluruh klan yang ada karena melanggar peraturan tersebut. Lagi pula, itu adalah tindakan yang memalukan dan pengecut yang pantas untuk dimusuhi oleh seluruh klan. Tunggu dulu, Shima Jun-sang. Jika kau melakukan ini, bukankah klanmu akan mendapatkan bencana karena kau telah melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan? Kau tidak bisa melakukan ini kepada kami yang sedang dalam proses perundingan. Selain tindakan ini tidak terhormat, seluruh klanmu sudah seharusnya melakukan aksi bunuh diri karena tindakan yang tidak terhormat dan memalukan ini. Terang Imagochi. Di ruangan sempit seperti ini, kami benar-benar terjebak. Aku tidak bisa mengeluarkan pasukan dari buku jiwa, tapi mengeluarkan Gabon dan Gamon aku rasa itu sudah cukup untuk mengatasi mereka. Batin Tori. Yo, jika harus bertarung, ayo bertarung. Aku akan melindungi Itsuki-chan bagaimanapun caranya, ucap Masamune. Kalian sungguh bodoh. Apa kalian pikir aku akan mengikuti aturan yang konyol itu? Memangnya kenapa jika aku harus dimusuhi seluruh klan? Lagi pula, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Begitu juga dengan pasukan kalian yang ada di luar, ucap Shima Jun dengan senyuman sinisnya. Kok gila, Shima Jun? Sorin berteriak. Shima Jun. Sosok misterius datang menghampirinya. Energi yang begitu kuat mendekat, membuat rombongan Tori langsung bersimpuh tidak kuat menahan tekanan membunuh yang begitu kuat. Masamune sendiri tidak mampu untuk berdiri. Roka sekalipun tidak bisa menahannya. Hanya Tori satu-satunya yang masih bisa berdiri, tapi dengan segenap kemampuan yang dia miliki. Sial, tekanan ini bahkan jauh lebih kuat daripada Ratu Iblis Tiren. Tunggu dulu, tekanan ini sama kuatnya dengan Shenlong. Itu tidak mungkin. Siapa dia ini? Mana mungkin di alam ini ada sosok sepertinya? Batin Tori yang tidak pernah panik, kini dia harus waspada. Yang mulia, Anda telah tiba. Hormat Shima Jun. Bagus, kau tidak mengecewakanku, Shima Jun, ucap sosok kuat tersebut yang dipanggil sebagai Kaisar Nobunaga, Iblis Oda. Nobunaga sama. Apa perlu kita berdua turun tangan? Aku pikir siapa? Ternyata hanya makhluk lemah seperti mereka. Tanya Mitsuhide, penyihir kuat kepercayaan Iblis Oda yang telah meracuni Jaka. Seharusnya saat Itsuki mulai bergerak, dia pasti memiliki dukungan yang kuat. Jangan meremehkan Mitsuhide. Saya ingat baik-baik nasihat Anda, Nobunaga sama. Ternyata begitu. Baguslah. Jika kau muncul dengan sendirinya, Iblis Oda, kami akan menyingkirkanmu hari ini, ucap Masamune percaya diri karena dia yakin Tori bisa mengatasinya. Namun saat Masamune menoleh ke arah Tori yang biasanya tenang, kini Tori terlihat tegang. Dan hal itu membuat Masamune juga mengalami perubahan sikapnya. Karena situasinya
kini sudah tidak lagi bisa Tori kendalikan. Musuh kali ini sangat kuat. Tori tidak yakin bisa untuk mengalahkannya. Oh, Masamune dari klan Death. Sejak kapan klan menengah sepertimu berani bersikap seperti itu kepada kami? Mitsuhide menghampirinya dengan santai. Masamune sama. Tadouki merasakan bahaya, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nobunaga sama. Lakukan sesukamu, tapi jangan melukai Itsuki, Mitsuhide. Baik, Nobunaga sama. Masamune, lihatlah dirimu sekarang. Kau masih arogan meskipun dalam kondisi tidak berdaya. Oh, menyedihkan. Kepalamu bisa untuk dijadikan oleh-oleh. Masamune Nisan! Teriak Itsuki. Senjata sabit Mitsuhide sudah melayang untuk memenggal kepala Masamune. Hanya butuh beberapa detik lagi hingga kepalanya terlepas dari tubuhnya. Kata Mitsuhide terpental saat berbenturan dengan cahaya keemasan. Mitsuhide juga dipaksa untuk mundur. Tori-san. Masamune merasa berhutang nyawa kepadanya dan juga terkejut dengan perubahan Tori. Karena Tori sama sekali tidak menahan diri. Dia kerahkan seluruh kemampuannya. Dengan begitu, dia bisa menghilangkan tekanan yang dilakukan oleh Iblis Oda. Bagaimana? Apa kau mengerti sekarang, Mitsuhide? Mata saya terbuka, Oda sama. Untung saja Anda sudah peringatkan dari awal. Balas Mitsuhide. Samune-san, aku rasa semua bisa bergerak sekarang. Carilah celah untuk lolos dari sini. Bawa Itsuki-chan untuk pergi. Aku akan menahan mereka. Pinta Tori. Tapi Percayalah padaku, Masamune-san. Tori sama, jangan lakukan itu. Prioritas adalah keselamatanmu. Jangan lakukan ini. Kata Itsuki. Tori tahu Itsuki akan keras kepala. Tori melirik ke arah Masamune dan Roka. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Namun sayangnya Roka tidak bisa menggunakan kemampuan uniknya. Sepertinya Iblis Oda telah menyegel seluruh akses jalan keluar. Tori juga tidak bisa sembrono mengeluarkan Gabon dan Gamon untuk menghadapi Iblis Oda. Tuan, seluruh ruangan telah disegel. Kita tidak bisa pergi kemanapun. Satu-satunya cara adalah bertarung, ucap Roka kepada Tori dalam percakapan pikiran. Iblis Oda sialan, mati! Sorin menyerang tanpa aba-aba, disusul Batero dan Shibasao. Namun mereka bertiga dihadang oleh Shimajun. Aku lawan kalian, majulah! Tantang Shimajun. Pertarungan antara mereka akhirnya berlangsung. Tori masih memikirkan cara untuk lolos, tapi tatapan Iblis Oda tidak lepas mengarah ke Tori. Dia pikir setelah berlatih di alam naga, dia akan menjadi tidak terkalahkan. Tapi nyatanya itu salah. Dia memang bertambah kuat karena mendapatkan bimbingan dari Shenlong dan Tianlong. Meskipun sebagian besar yang diajarkan oleh Tianlong masih kurang lengkap dan metode dari Shenlong masih kurang sempurna, tapi seharusnya tidak ada yang bisa menandingi Tori di dunia bawah. Itu memang benar. Tapi Tori sama sekali tidak tahu bahwa sebenarnya Iblis Oda adalah leluhur iblis yang memiliki kemampuan yang setara dengan leluhur iblis Mumkra yang muncul di kota iblis Xinjiang. Kali ini Tori bisa mendapatkan masalah. Dia cukup gegabah dan percaya diri dengan kemampuannya. Sementara itu di lokasi Jaka berada. Setelah perjalanan panjangnya ke masa lalu di mana Eyang Brahwageni masih hidup, akhirnya Jaka bisa menyelesaikan misteri dan mendapatkan kemampuan api sejati Brahwageni, yang mana Jaka mampu meleburkan racun jiwa Mitsuhide. Di saat Uta melakukan perjalanan,
tiba-tiba Jaka telah kembali dengan kondisi yang jauh lebih bugar. Jiwanya terlihat agak bersinar. Digenggamnya dengan erat pusaka keris sakti Brahwogeni. Sambil terpejam, dia masih teringat pengalamannya saat itu. Jaka tidak pernah menyangka bahwa kehidupan Eyang Brahwogeni sebelumnya sangat tidak beruntung. Dia harus merasakan berulang kali rasa sakit yang dalam karena ditinggal orang-orang terdekatnya. Jika bukan karena kemauan yang kuat, Eyang Brahwogeni tidak akan sampai pada titik di mana dia harus mendapatkan keadilannya sendiri. Jaka masih bersikap sok keren, berharap anak buahnya akan memujinya tanpa henti. Akan tetapi, suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara binatang malam. Karena penasaran, Jaka akhirnya membuka matanya. Di mana ini? Uta, Siap Tuan, saya di sini. di mana ini? Kemana semua prajuritku? Jaka mengatakan dengan kesal dan juga hawa membunuh yang kuat. Anu Tuan, Kita berada di wilayah klan Takeda. Senang melihat Anda kembali, Jaka Sang. Yoshida memotong ucapan Uta karena Uta tidak tahu lokasi dia berada. Sial, kenapa kita ada di hutan? Apa kita sedang bersembunyi karena kalah perang? Tanya Jaka. Tidak, Jaka Sang. Uta Sang sangat khawatir karena Jaka Sang tiba-tiba menghilang setelah terkena racun jiwa. Maka dari itu, Uta Sang berniat untuk mencari rekanmu yang katanya memiliki elemen api yang kuat untuk membersihkan racun jiwa. Lalu, panjang lebar Yoshida menjelaskan. Oh, ternyata begitu. Jaka cukup kecewa karena sikap kerennya hanya dilihat oleh mereka berdua. Apakah Jaka Sang sudah membaik? Bagaimana dengan racun yang ada di dalam tubuhmu? Tanya Yoshida. Tidak perlu mengkhawatirkan itu. Semuanya sudah teratasi. Sudah berapa lama kalian meninggalkan wilayah Eyasusang? Kurang lebih 9 hari, Jaka Sang. 9 hari. Ternyata begitu. Aku telah menjalani kehidupan Eyang Brahwogeni setidaknya 90 tahun. Ternyata di sini aku hanya menghabiskan waktu 9 hari saja. Batin Jaka. Baiklah, jika begitu, kita kembali sekarang. Aku harus membuat perhitungan dengan orang yang telah meracuniku. Mitsuhidea, tunggu saja kau. Uta! Siap Tuan. Uta langsung berubah menjadi naga besar. Apa? Yoshida terkejut setengah mati melihat naga yang sebenarnya. Yoshida-san, cepatlah naik. Iya. Ternyata rumor yang dikatakan di wilayahnya ada naga itu memang benar adanya. Dan naga yang dimaksud selama ini adalah seorang yang selalu bersama dirinya. Dengan segala penjelasan yang panjang lebar, Yoshida akhirnya bisa tenang. Meskipun masih belum bisa mempercayai bahwa dia sedang duduk di atas seekor naga hitam. Kini, Jaka bukan lagi seperti sebelumnya. Pengalaman dan juga ilmu yang dia dapatkan kali ini bisa melenyapkan iblis Oda sekalipun. Jenderal 1000 prajurit Jaka Guntur telah kembali. Sementara itu di lokasi Tori berada, kini Tori telah berhadapan dengan iblis Oda, salah satu leluhur iblis yang merasuki dan mengendalikan Oda Nobunaga. Siapa namamu? Tori. Apa hubunganmu dengan Shenlong? Bagaimana kau tahu tentang Shenlong? Tanya Tori. Ular kecil sepertinya akan lari terbirit-birit saat bertemu denganku di dunia atas. Aku sempat khawatir jika Itsuki mendapatkan perhatian dari Tianlong. Ternyata hanya cacing tanah sepertimu. Tori langsung menyerang tanpa basa-basi, tapi serangan terkuatnya mampu ditahan iblis Oda dengan satu jarinya. Tori langsung segera mundur. Tidak buruk,
kau sedikit memiliki kemampuan, ucap Iblis Oda. Serangan Tori telah menghancurkan ruangan tersebut dan juga menghancurkan segel yang mengurung semuanya, hingga mereka semua bisa memiliki ruang yang lebih terbuka. Sima Jun cukup kewalahan menghadapi ketua dari 3 klan yang mengeroyoknya. Sorin, Batero, dan Shibaso bisa dengan mudah menekan Sima Jun. Sedangkan Moridori dan lainnya menghadapi anak buah Sima dan juga Oda. Pertarungan berlangsung sengit. Wilayah klan Sima sudah hancur porak-poranda karena itu. Tentu saja itu tidak jadi masalah untuk Oda. Tapi Sima Jun tidak bisa terima begitu saja warisan yang sudah turun-temurun dihancurkan seperti itu. Sial, jika seperti ini, klan Sima akan hancur. Kenapa harus bertarung di dalam benteng? Wah, batin Sima Jun sambil mengambil kesempatan untuk melihat sekitarnya. lihat kemana kau, Sima Jun? Lengah sedikit saja, tombak Shibaso hampir saja menembus dada Sima Jun. Beruntung dia menangkisnya dengan kedua pedangnya. Sima Jun mengalami luka di pundak kiri dan pinggang kanannya karena serangan kombinasi mereka. Sima Jun sama! Pengawal dari klan Sima berbondong-bondong melindungi Sima Jun. Sima Jun sang, serahkan mereka bertiga kepadaku. Mitsuhide sang, hati-hatilah. Kalian bertiga, majulah, tantang Mitsuhide. Hati-hati semuanya, Mitsuhide adalah penyihir yang licik. Jangan terpancing provokasinya, ucap Batero. Aku tahu. Sorin. Seorang penyihir tidak akan berani menyerang langsung. Dia akan memancing musuhnya untuk mendekat. Kita serang dia dari jarak jauh bersamaan, pinta Shibaso. Mereka bertiga setuju dan menyiapkan serangan jarak jauh. Iya! Seseorang berlari sambil menghunuskan pedangnya mengarah ke arah Mitsuhide. Midori-kun, jangan lakukan itu. Teriak Sorin, namun sayangnya sudah terlambat. Pedang Moridori menembus tubuh Mitsuhide. Hehehe, aku berhasil. Mati kau Mitsuhide. Kakek, aku telah membalaskan dendammu, ucap Moridori senang. Sorin yang tadinya khawatir cukup lega, tapi dia juga tidak begitu yakin. Mitsuhide, penyihir mengerikan itu, mati hanya dengan begitu saja. Sorin merasakan ada kejanggalan. Begitu juga dengan 2 kepala klan lainnya. Moridori, cepat menghindar darinya. Kenapa sih Basudono? Aku akan memenggal kepalanya. Dengan begitu, kakekku pasti akan tenang. Bodoh, cepat menyingkir dari sana. Batero juga peringatkan dengan keras. Moridori tiba-tiba memuntahkan cairan berwarna hitam. Dia langsung ambruk tidak berdaya sambil memegangi lehernya. Oi, muda dan bersemangat. Apakah kau memiliki dendam denganku, anak muda? Ucap Mitsuhide berdiri biasa saja dengan pedang yang masih menancap menembus perutnya. Kau! Dasar bodoh. Apa kau kira aku akan mati hanya dengan benda seperti ini? Dengan santainya Mitsuhide mencabut pedang yang menusuknya itu seperti tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan dalam sekejap, lubang di perutnya langsung menutup. Sementara itu, Moridori, seluruh tubuhnya mulai muncul urat-urat hitam di seluruh kulitnya. Moridori berteriak dengan sangat kencang. Dia seperti merasakan kesakitan yang luar biasa. Anak panah melesat dan menembus kepala Moridori. Shibaso, apa yang kau lakukan? Sorin sangat marah saat Shiba membidik Moridori. Dengan menyesal, Shibaso memalingkan mukanya. Sorin, itu yang terbaik untuk Moridori.
Shiba membantunya supaya mati lebih cepat tanpa mendapatkan siksaan yang lebih lama. Racun Mitsuhide tidak bisa disembuhkan. Mati kau Mitsuhide! Sorin mengawali serangannya dari jarak jauh, diikuti oleh Shiba dan Bate. Sorin menyerang dengan elemen api, elemen petir Bate lakukan, dan Shiba dengan kecepatan elemen anginnya menjadi pendukung. Serangan telak jelas mengenai Mitsuhide. Sayangnya serangan tersebut malah menyebarkan racun dan mulai tersebar. Tidak peduli kawan ataupun lawan, racun mulai menyerang. Tentu saja orang-orang dari klan Shima yang menjadi korban terbanyak. Mundur! Tinggalkan benteng! Perintah Shimajun. Dengan begitu, menjadi peluang bagi rombongan Masamune untuk meloloskan diri. Roka dengan kemampuan uniknya mundur sesuai dengan yang Tori perintahkan. Sayangnya, Itsuki dalam cengkraman Oda. Masamune tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur bersama dengan yang lainnya dan mempercayakan kepada Tori. Sementara Sorin, Shibaso, dan Batero tidak bisa pergi. Mereka juga keracunan. Dengan metode Mitsuhide yang kejam, mereka bertiga dijadikan boneka olehnya. Klan Shima yang kabur dari bentengnya sendiri bersama dengan puluhan ribu prajuritnya tidak bisa bergerak bebas. 1.000 pasukan Oda yang sebelumnya membantai pengikut rombongan Masamune di luar benteng menghalangi jalan Shimajun. "Minggir! Apa yang kalian lakukan di sini?" bentak Shimajun. Shimajun sama di depan. Prajurit Oda ternyata dihadang oleh ribuan prajurit. Mereka adalah Daiken Hanbe bersama 5.000 prajuritnya dan Kojiro dengan 4.000 prajurit Kaminari. Shimajun tidak memiliki pilihan lain. Dia bergabung dengan prajurit Oda dan melawan Hanbe serta Kojiro. Perang besar tidak bisa dihindari. Dari segi jumlah, pihak Shimajun memang unggul, tapi kurang dalam pemimpin yang kuat. Beberapa jenderal kuat memang ada di pihak prajurit Oda dan klan Shima, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Hanbe dan juga Kojiro. Ditambah lagi, Masamune dan lainnya yang baru berhasil keluar dari benteng Shima langsung bergabung ke dalam pertempuran. Ikatsuchi Rai! Petir biru menyambar. Puluhan prajurit Oda dan Shima langsung berhamburan terpental ke segala arah saat Masamune mengeluarkan jurus petirnya. "Masamune sama!" Kojiro menghampirinya sambil membantai musuh yang ada di depannya. Roka, satu-satunya yang tidak ikut dalam pertempuran itu. Dia diperintahkan untuk mencari Anko dan lainnya karena Tori khawatir terjadi sesuatu dengan mereka. Seluruh bawahan Masamune telah dibantai sebelumnya. Roka hanya berharap Shira dan anggota Zendan bisa melindungi Anko dan meloloskan diri. Sementara itu, Tori masih menghadapi Iblis Oda. Dia tidak berani gegabah karena Itsuki berada di dalam genggamannya. Dan juga Tori enggan untuk mengeluarkan pasukannya karena di hadapan Iblis Oda itu tidak akan berguna. Ri juga tidak berani untuk mengambil resiko memanggil Gabon dan Gamon karena dia tidak ingin lagi kehilangan sosok seperti Bakara. Tori tidak akan minta bantuan mereka lagi jika Tori tidak yakin bisa memenangkan pertarungan. Tori sebenarnya sudah perintahkan Shira dan lainnya untuk melindungi Anko dan lainnya. Dia sengaja membuat Roka menjauh dari pertarungan dengan alasan mencari Anko. Mitsuhide! Ya, Oda sama. Bawa pergi Itsuki. Kembalilah lebih dulu. Baiklah, Oda sama. Itsuki yang sudah tidak sadarkan diri itu dibawa pergi begitu saja oleh Mitsuhide. Tori sama sekali tidak bisa berbuat banyak. "Apa yang akan kau lakukan kepada Itsuki?" tanya Tori. Aku tidak akan membunuhnya, setidaknya untuk saat ini. Dia masih belum cukup umur. Saat dia berumur 20 tahunan, itu waktu yang cukup untuk menjadikannya persembahan.
Setidaknya masih ada waktu beberapa tahun lagi, jawab Oda. Persembahan apa yang kau maksud? Kenapa kau harus melakukan ini? Ini bukan urusanmu, dan seharusnya manusia sepertimu tidak ikut campur dalam masalah di alam Sakura ini. Kau juga seharusnya tidak ada di sini. Apa yang sebenarnya kau cari? Kenapa kau harus tahu? Seharusnya kau sudah bisa menebaknya. Manusia, seharusnya kau bersyukur bisa selamat dari kota Xinjiang. Tapi kau mencari kematianmu sendiri karena datang kemari. Energi iblis yang begitu kuat. Tori tahu iblis Oda bukan lawan yang mudah untuk dihadapi, tapi tidak ada jalan lain selain melawannya. Sial! Tori akhirnya bersungguh-sungguh. Dia sama sekali tidak menahan diri. Semua yang dia pelajari di alam dewa dia kerahkan. Kekuatan Tori setidaknya bisa menyamai iblis Oda. Oda yang meremehkan Tori langsung bergerak mundur karena terkejut dengan energi yang dipancarkan oleh Tori. Tianlong! Menarik. Ternyata selain Shenlong, Tianlong juga membimbingmu. Bagus, aku akan hancurkan siapapun yang berhubungan dengan Tianlong. Benturan keduanya menciptakan energi yang dahsyat. Benteng Shima yang sudah berdiri ribuan tahun hancur begitu saja. Dalam pertarungannya melawan iblis Oda, Tori mengingat sesuatu saat dia berada di alam naga. Saat itu, Tianlong pernah mengatakan, "Aku tidak bisa menurunkan kemampuanku, tapi aku telah menanamkan sedikit kekuatanku ke dalam jiwamu. Gunakan saat situasi terdesak, dan ingatlah untuk tidak menggunakannya sembarangan. Hanya dalam situasi hidup dan mati saja, karena ini akan membahayakan nyawamu juga setelah kau menggunakannya," ucap Tianlong, Kaisar Naga. "Saya mengerti. Sebisa mungkin saya akan menghindari pertarungan di masa depan," balas Tori. Bagus. Aku akan menceritakan sedikit cerita. Karena aku tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Aku hanya takut ingatan ini akan hilang. Dahulu, aku juga pernah hidup sebagai seorang manusia sepertimu. Tunggu, bagaimana bisa Anda sekarang menjadi seperti sekarang ini? Tanya Tori penasaran. Ya, aku dulunya hanyalah manusia yang cacat karena mengalami meridianku yang rusak dan menjadi manusia yang tidak berguna. Setelah aku terluka dan pingsan, aku sama sekali tidak ingat apapun. Tapi setelah aku sadar, aku menjadi sosok yang berbeda hingga aku mencapai ketinggian ini. Awalnya, panjang lebar Tianlong menceritakan. Intinya bukan kisah Tianlong yang Tori pikirkan saat itu, tapi energi besar yang Tianlong suntikan ke dalam jiwanya itu. Karena Tori mulai merasakan panas di sekujur tubuhnya. Urat-urat putih bercampur kuning yang bersinar itu mulai terlihat dan semakin membesar. Meskipun Tori bisa mengimbangi iblis Oda, semakin lama Tori tidak bisa lagi menahan kekuatan yang besar yang ada di dalam dirinya. Tori jatuh di udara saat Oda melayangkan serangannya. Cairan kuning keemasan keluar dari mulut Tori. Dia sudah pada batasnya. Dengan seluruh tenaganya, Tori melakukan serangan balik. Itu adalah serangan terkuat Tori. Iblis Oda yang katanya tidak terkalahkan akhirnya tumbang. Tori langsung terjatuh setelah selesai melakukan serangan terakhirnya. Berusaha untuk bangkit, berpegangan tombak naga emas dan berdiri. Sekali lagi, Tori memuntahkan cairan kuning keemasan itu. Seluruh tubuhnya menjadi sangat panas dan tidak tertahankan. Sial, ternyata kau cukup kuat juga.
Oda menghampiri Tori yang sedang tertunduk tidak berdaya. Urat-urat putih bercampur kuning itu mulai menyebar ke seluruh jiwanya. Tanpa ada jeritan kesakitan atau menggeliat menahan rasa sakit, Tori tertunduk sambil memegang tombak naga emasnya. Cahaya kemasan itu mulai padam. Jiwa Tori seperti kehilangan kehidupannya. Perlahan urat-urat yang menyala itu berangsur hilang bersamaan berubahnya jiwa Tori yang membatu. Begitu juga dengan tombak naga emas. Pada akhirnya Tori telah gugur. Mati ya. Sudah lama aku tidak bertarung seseru ini. Sebagai penghormatan, aku tidak akan menghancurkan patung jiwamu. Setidaknya kau masih bisa dikenang. Hahaha. Ucap Iblis Oda dan meninggalkan Tori dalam keadaan membatu. Iblis Oda sendiri terluka cukup parah. Dia tidak bisa bergabung ke dalam pertempuran dan memang berniat mengorbankan 1000 pasukannya. Tentu saja, klan Shima juga hanya sebuah bidak yang dia manfaatkan. Dengan adanya Tadaoki dan Imagochi sebagai ahli strateginya, ribuan prajurit Oda dan juga klan Shima sangat mudah untuk ditekan. Ditambah lagi Masamune, Kojiro dan Hanbei sebagai jenderal utama yang memimpin. Pasukan Oda dengan cepat dibasmi. Menyisakan prajurit dari klan Shima. Semuanya berhamburan melarikan diri. Masamune dan Hanbei juga tidak perlu repot-repot untuk mengejar mereka, karena mereka tidak akan pernah bisa lari. Ya, benar, karena seluruh klan di wilayah Samyaku, entah itu klan kecil, telah bergabung untuk menghadang klan Shima. Pada akhirnya, Shima Jun dan petinggi dari klan Shima lainnya mati dengan sangat memalukan. Tidak ada satupun klan Shima yang hidup. Dan pada hari itu, klan Shima, klan terbesar di wilayah Samyaku, telah musnah. Roka akhirnya telah menemukan Anko dan juga keenam geisha lainnya. Mereka bersama Shira dan juga Zendan. Karena pertempuran sepertinya sudah mereda, mereka bergabung dengan Masamune untuk mengecek lokasi di mana Tori berada. Sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Bekas benteng dari klan Shima yang hancur berantakan itu hanya menyisakan satu orang yang sedang terduduk mematung memegangi tombaknya. Mata Roka melotot, kemudian bersujud di hadapan patung batu itu. Suasana seketika hening. Kesedihan langsung menyelimuti sekitarnya. Maafkan aku, Tuhan. Ucap Roka bersujud di hadapan Tori yang telah menjadi batu. Raka dan juga anggota Zendan ikut bersujud mengikuti Roka melakukan penghormatan terakhir mereka. Shira dan Shire gemetar karena marah. Mau bagaimanapun, mereka lebih lama melayani Tori. Shira yang tidak pernah menundukkan kepala sekalipun saat itu ikut bersujud melakukan penghormatannya, lalu pergi entah kemana. Tori-sama, tidak, ini tidak mungkin. Tori-sama. Jeritan tangis Anko membuat mereka yang mendengarnya ikut merasa pilu. Tangisan mulai menyebar diikuti oleh keenam geisha lainnya. Masamune tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga sangat kehilangan. Tori adalah satu-satunya orang yang dia anggap sebagai teman. Lebih dari itu, dan besar kemungkinan buku jiwa juga telah tersegel. Tidak ada yang bisa masuk maupun keluar karena sumbernya atau pemiliknya telah gugur. Kesedihan dan kehilangan juga dirasakan oleh penduduk desa Oken
saat mereka mendengar penyelamat mereka telah gugur. Tori yang telah menjadi patung batu itu langsung diletakkan di kota Uken sebagai simbol kota tersebut. Anko dengan setia merawatnya bersama keenam geisha lainnya. Sedangkan Shira mengumpulkan seluruh anggotanya untuk melakukan aksi balas dendam. Tidak ada yang bisa Roka lakukan, yang akhirnya Roka bergabung dengan Shira untuk membalaskan tuannya.